warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustadzuna Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada kaidah fikih yang ketiga dari kaidah-kaidah yang lain, yaitu selain kaidah kubra, kaidah besar, dan juga selain kaidah yang teksnya terambil dari nas dalil. Bunyi kaidahnya adalah al-iqraru hujjatun qasirah. Al-iqrar, pengakuan itu, hujjatun, adalah sebuah hujjah qasirah yang terbatas. Al-iqraru hujjatun qasirah. Pengakuan itu adalah sebuah hujjah yang terbatas. Pengertian kaidah. Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, al-iqraru adalah pengakuan atas dirinya sendiri bahwa ia punya tanggungan pada orang lain, atau ia mengakui telah melakukan suatu perkara yang itu misalnya dosa dan yang semisalnya. Adapun kalau pengakuan itu untuk orang lain, maka namanya tuduhan, yaitu al-iddia. Orangnya disebut al-mudda'i. Dan ini sudah kita bahas pada bab yang sebelumnya, di antara dalil-dalil atau di antara kaidah-kaidah fikih yang teksnya terambil dari nas dalil. Dalam hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti harus dibawa bagi orang yang menuduh, menuntut, sedangkan sumpah diucapkan kepada orang yang mengingkari. Nah sekarang, selain tuduhan, selain tuntutan, itu ada istilah al-iqrar, pengakuan. Sebagai contoh, kalau Ahmad mengatakan saya punya hutang pada Utsman sebesar 1 juta rupiah dan belum saya bayar, maka ini namanya iqrar, pengakuan. Adapun kalau dia berkata Utsman punya hutang padaku sebesar 1 juta rupiah dan belum dia bayar, maka namanya tuduhan atau tuntutan. Bisa dipahami ya? Jadi al-iqrar, pengakuan kalau dirinya punya tanggungan kepada orang lain. Saya punya utang kepada Utsman 1 juta rupiah. Maka pengakuan ini pengakuan yang diterima. Pengakuan ini adalah hujjah yang menunjukkan saya wajib untuk, kalau saya wajib untuk membayar hutang tersebut. Kalau dalam contoh berarti siapa? Ahmad. Ahmad mengaku punya utang 1 juta kepada Utsman. Meskipun Utsman tidak menuntut, meskipun Utsman tidak menagih, tapi tatkala Ahmad mengakui punya hutang sebesar 1 juta ke Ahmad, maka pengakuan itu adalah hujjah, diterima.
sehingga ia wajib untuk membayar 1 juta rupiah kepada Utsman. Lain perkara kalau Ahmad itu menuduh. Jadi jangan sampai kebalik, ya. Utsman atau Ahmad menuduh Utsman punya hutang kepada dirinya sebesar 1 juta rupiah. Ya. Maka dalam keadaan seperti ini diberlakukanlah kaidah yang tadi kita singgung, yang sudah pernah kita bahas, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh dan menuntut wajib membawakan bukti. Artinya tuduhannya tidak bisa diterima begitu saja. Utsman punya hutang ke saya 1 juta. Apakah Utsman wajib bayar 1 juta? Ya, tergantung. Kalau Ahmad bisa menunjukkan bukti bahwa Utsman punya hutang 1 juta, wajib. Atau tatkala Ahmad menuntut atau menuduh Utsman punya hutang padanya 1 juta, Utsman mengakui, iya saya memang punya hutang ke Ahmad. Maka berlakulah kaidah ini. Apa? Pengakuan Utsman diterima. Maka jangan kebalik. Jangan orang yang menuduh dikatakan apa? Mengakui. Saya mengakui Utsman punya hutang apa kepada saya 1 juta. Ini namanya bukan pengakuan, tapi ini namanya tuduhan, tuntutan. Kalau pengakuan diterima, dan pengakuan itu berlaku bagi diri sendiri. Perhatikan ya. Jadi patokannya kalau untuk diri sendiri, ya, punya kewajiban, punya tanggungan, atau melakukan dosa, maka ini namanya al-iqrar. Apa? Pengakuan. Tapi kalau untuk orang lain, ya, menuduh orang lain, menuntut orang lain, punya kewajiban, punya tanggungan, atau melakukan suatu dosa, maka ini namanya al-iddia, atau dalam apa namanya istilah orang yang melakukannya disebut al-mudda'i, orang yang menuntut, orang yang menuduh. Taib. Kemudian hujjatun. Apa yang dimaksud dengan hujjatun? Yaitu dalil. Maksudnya sebuah pengakuan bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Jadi kalau ada orang yang mengakui, selesai perkara, pengakuan diterima, lalu ia diwajibkan untuk membayar atau dihukum sesuai dengan apa yang ia akui. Kalau itu dosa, maka dia dihukum. Kalau itu suatu tanggungan, maka ia wajib membayar. Taib. Adapun dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Allah berfirman, potongan ayat ya, falyaktub wal yumlil ladzi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Maka hendaklah orang yang punya tanggungan, alaihi alhaq, orang yang berhutang, falyaktub, ia menulis, wal yumlil, dan ia mengimlakan, mendiktekan. Apa itu? Apa yang menjadi tanggungan baginya. Jadi tulis hutangmu atau diktekan hutangmu. Wal yattaqillaha rabbahu, dan bertakwalah kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya. Kemudian al-mu'allif menjelaskan di sini sisi pengambilan dalil dari ayat ini adalah Allah Ta'ala memerintahkan pada yang punya hutang untuk mendiktekan. Kalau dalam ayat sebenarnya fal yaktub, tulis, wal yumlil atau imlakan. Jadi dikte sama imla ini sama, mengimlakan, mendiktekan itu sama. Ya, jadi sebenarnya di dalam ayat ini tulislah atau diktekan. Kalau tulis, yang nulis dia sendiri. Kalau diktekan, dia menyuruh orang lain. Nah, apapun itu, Allah memerintahkan untuk menulis pada yang punya hutang, ya, untuk mendiktekan atau menuliskan pada si penulis akan hutangnya.
Sedangkan sebuah pendiktean tidak mungkin dilakukan kecuali dengan sebuah pengakuan. Artinya begini, ketika Allah perintahkan tulislah atau diktikan, berarti ini muncul dari apa? Pengakuan. Saya punya utang sekian, tulis. Nah ini, ketika penulis saksi, Anda punya utang berapa? Saya punya utang 1 juta, tulis misalnya. Maka ini adalah pengakuan. Ini adalah pengakuan. Dengan demikian berarti itu adalah sebuah hujah. Artinya Allah Subhanahu wa taala membenarkan pengakuan orang yang punya hutang tadi dan diperintah untuk menuliskan. Taib. Ini dalil yang pertama. Juga firman Allah taala di dalam surat Ali Imran ayat ke-81. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri qalu aqrarna. Allah berfirman, apakah kalian mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Qalu, mereka mengatakan kami mengakui. Di ayat ini Allah Azza wa Jal meminta pengakuan dari Bani Israel atas perjanjian yang sudah mereka buat. Seandainya sebuah pengakuan itu bukan hujjah, niscaya Allah Azza wa Jal tidak akan menerimanya. Taib. Ya, di ayat ini Allah bertanya, apakah kalian mengakui? Allah tidak menuduh, tapi bertanya, apakah kalian mengakui? Lalu mereka mengatakan aqrarna. Iya, kami mengakui. Maka ini menunjukkan pengakuan mereka cukup diterima. Sehingga dari dua ayat ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah menganggap sebuah pengakuan, baik itu tulisan hutang yang muncul dari pengakuannya maupun itu pengakuan Bani Israel. Yang kedua, dalil dari as-sunnah, dalil bahwasanya pengakuan seseorang itu diterima. Rasulullah SAW menerima sebuah pengakuan dan menjadikannya sebagai dasar dalam menetapkan sebuah hukum. Seperti tatkala Ma'is datang dan mengaku berbuat zina, maka Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman rajam kepadanya. Begitu juga dengan seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah yang juga mengaku berzina dan akhirnya dirajam oleh Rasulullah SAW. Perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa zina bagi yang sudah pernah menikah hukumannya apa? Rajam. Hukumannya rajam. Dan hukuman rajam ini berlaku apabila terpenuhi salah satu dari dua perkara. Yang pertama pengakuannya sendiri, dan yang kedua berdasarkan 4 orang saksi. Pengakuan sendiri ini dalilnya kisah Ma'is laki-laki ya, dan kisah seorang wanita dari kabilah Ghamidiyah. Mereka berdua datang kepada Rasulullah SAW dan meminta agar disucikan karena mereka berdua telah mengaku berzina. Maka Rasulullah SAW langsung memutuskan hukum dirajam. Adapun 4 orang saksi, tentu ini hal yang sudah ma'ruf bagi orang yang melakukan zina, kemudian ada yang bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka pezina tersebut akan dirajam. Namun ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat fakta sejarah, wallahu a'lam bishawab, setahu saya di zaman Rasulullah SAW, setahu saya, entah kalau saya salah, tidak pernah ada orang dirajam karena apa? Pengakuan atau karena tuduhan berdasarkan 4 orang saksi. Dan pernah saya sampaikan, mendatangkan 4 orang saksi dalam suatu perzinahan ini hal yang amat sangat sulit. Apalagi di antara penjelasan para ulama, 4 orang saksi tersebut tidak dikumpulkan dalam satu ruangan, tapi mereka dipisah. Masing-masing dimintai persaksiannya. Kalau ada satu di antara mereka yang membeleset, misalnya harinya, kapan kamu lihat? Oh, hari Senin.
3 orang hari Senin, 1 orang hari Ahad, sudah persaksian itu ditolak. Kemudian bagaimana kamu melihatnya dan lain sebagainya, ketat sekali. Maka tidak mudah menuduh orang berzina. Wajib baginya untuk mendatangkan 4 orang saksi. Sehingga di zaman Rasulullah SAW hukuman rajam ini diberikan Rasulullah karena pengakuan. Nah, intinya pengakuan 2 orang ini diterima oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi mereka mengaku berzina, maka sudah cukup dirajam. Taib, itu dari as-sunnah. Adapun kisahnya mungkin bisa dibaca sendiri bagaimana panjangnya. Kemudian yang ketiga dalil akli, dalil akal. Dalil akal bahwasanya al-iqraru hujjatun. Pengakuan itu adalah hujjah. Tatkala seseorang mengaku sesuatu atas dirinya sendiri, ngaku punya utang misalnya, maka yang nampak adalah bahwa dia berkata jujur. Karena pada dasarnya seorang muslim adalah jujur dan tidak bohong. Ini hukum asal. Juga orang yang masih sehat akalnya tidak akan mengaku sesuatu yang membahayakan dirinya, sesuatu yang merugikan dirinya. Ya, kalau memang itu bukan sebuah kebenaran. Artinya, ada nggak orang waras yang mengatakan saya punya utang 1 juta, padahal nggak punya utang? Saya punya utang 1 juta ke dia, padahal nggak punya utang. Ada nggak orang yang sehat akalnya? Ya, padahal dia nggak punya hutang, tapi dia apa? Mengakui punya hutang. Saya punya utang ke dia 1 juta, belum bayar saya. Bisa dikatakan mustahil kalau akalnya masih sehat. Tapi kalau nuntut banyak, karena itu untuk apa? Kepentingan dirinya. Kayaknya dia punya utang ke saya, belum bayar ini. Ini. Ya. Kayaknya tagihannya belum dilunasi ini. Ini. Maka kalau seperti itu namanya tuntutan tuduhan. Tapi kalau pengakuan, secara logika tidak ada orang yang mengaku yang merugikan dirinya kalau itu bukan suatu kebenaran. Kalau itu bukan suatu kebenaran. Kalau itu suatu kebenaran dan dia takut kepada Allah, maka dia akan mengaku, "Oh iya, saya punya utang ke dia ya, 1 juta belum saya bayar." Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengakui. Dan memang dia pernah berhutang. Tapi kalau tidak pernah berhutang terus kemudian mengaku berhutang, maka ini merugikan dirinya. Dan secara asal tidak ada orang yang mau merugikan dirinya. Taib. Jadi secara logika orang yang mengaku itu jujur apa adanya. Ya. Karena dia telah menjadikan dirinya diharuskan untuk melakukan suatu perkara, dalam artian membayar hutang misalnya, atau dia akan dihukum. Kalau dia bukan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bukan orang yang mengakui kebenaran, maka mustahil dia mengaku suatu perkara yang tidak ia lakukan. Taib. Adapun arti qasirah, al-iqraru hujjatun qasirah, adalah terbatas. Ini penting. Dalam artian bahwa sebuah pengakuan itu hanya merupakan hujjah bagi yang mengaku saja dan tidak berlaku pada orang lain. Misal, kalau ada orang yang mengatakan saya dan Zaid pernah mencuri, ya, saya dan Zaid pernah mencuri, maka pengakuan ini dijadikan hujjah untuk memberlakukan hukum mencuri bagi yang mengatakan tersebut. Dalam hal ini saya. Dan ini tidak berlaku bagi Zaid, karena pengakuan hanyalah sebuah hujjah yang qasirah. Artinya ketika dia ditanya siapa yang mencuri, saya dan Zaid, maka saya selesai perkara. Saya sudah mengakui dan saya harus siap untuk dihukum.
sedangkan Zaid nanti dulu. Ya, Zaid ini masuk di dalam apa? Tersangka bahasa kita itu bukan karena pengakuan dirinya, tapi karena apa tadi? Tuduhan. Kalau untuk saya namanya pengakuan, tapi kalau untuk orang lain namanya tuduhan. Sehingga ketika Zaid didatangkan, Zaid kamu benar mencuri? Enggak. Dia mengingkari. Dan saya juga nggak bisa mendatangkan bukti kalau Zaid juga mencuri. Maka Zaid dalam hal ini bebas dari tuduhan tersebut. Sedangkan saya karena mengakui, ya saya dihukum. Nah ini, dari sini maka makna kaidah ini adalah sebuah pengakuan itu sebuah hujjah yang hanya berlaku bagi yang mengaku saja dan bukan untuk orang lain. Dan ini perlu apa? Perlu yaitu benar-benar akal yang jernih. Jadi jangan kita terjebak pada pengakuan seseorang. Siapa pelakunya? Nah ini, saya. Kemudian karena dia tidak ingin sendirian, akhirnya dia apa bahasa Jawanya nyakot kancane. Paham ya? Apa bahasa Indonesianya? Menggigit. Ya, mencatut. Ya. Siapa yang mecahkan kacanya rumah ini? Saya, Pak. Siapa saja yang lain? Nah, dia nggak mau sendirian dihukum, akhirnya dia nyakot kancane. Fulan. Maka hujjah itu hanya terbatas bagi dirinya. Pengakuan dia. Ya sudah, yang mecahkan kaca ganti. Misalnya seperti itu. Ternyata anak-anak yang disebut namanya nggak ngaku. Enggak, bukan saya. Semua nggak ngaku. Maka yang wajib ganti ya satu orang tadi itu saja yang ngaku. Ya, pihak korban tidak berhak menuntut nama-nama yang disebutkan tadi. Kenapa? Karena itu adalah tuduhan. Kecuali anak-anak yang dicatut namanya tadi ngaku, ya saya juga ikut bermain dan ikut memecahkan, maka jadilah mereka pantas dihukum berdasarkan apa? Pengakuan. Yang ngaku yang dicatut 5, yang ngaku cuma 2, ya sudah. Yang 2 dihukum dengan suruh mengganti, yang 3 bebas hukuman. Terlepas dari siapa yang dusta. Ya, karena kita berbicara masalah hukum yang dibangun di atas keadilan sesuai dengan hukum zahirnya. Baik. Kemudian adapun yang bisa berlaku untuk orang lain adalah bayyinah atau bukti. Lihat kembali kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Nah, ketika si fulan tadi yang sendirian dia mengaku bahwa dia yang memecahkan kaca, lalu dia bisa menunjukkan bukti ini loh Pak. Saat itu kita sedang direkam mainan bola, ini orang-orangnya dan lihat ini kejadiannya. Maka orang-orang yang disebut namanya tadi sesuai dengan bukti yang ada bisa diperkarakan meskipun mereka nggak ngaku. Karena apa? Buktinya ada. Ya, buktinya ada. Contoh tadi, siapa yang mencuri? Saya sama Zaid. Zaid, kamu mencuri? Enggak, Pak. Ini Pak buktinya nih, saya sama Zaid nih mencuri ini. Maka meskipun Zaid tidak mengaku, tapi karena saya bisa mendatangkan bukti, maka Zaid pun apa? Ikut dihukum. Ya. Tetapi Zaid dihukum bukan karena ikrar, tetapi karena apa? Bayyinah. Ya, karena bayyinah. Oleh sebab itulah maka sebagian para ulama mengungkapkan kaidah ini dengan lafaz al-bayyinatu hujjatun muta'addiyatun wal iqraru hujjatun qasiratun. Bukti itu hujah yang berlaku untuk lainnya, muta'addiyah, yang bisa berlaku untuk orang lain. Ya. Sedangkan pengakuan itu adalah hujah yang terbatas. Nah, jadi kalau ada bukti
maka tuduhan itu bisa apa? Dibenarkan, dikembalikan kepada hakim apakah buktinya itu bukti yang valid atau tidak. Adapun al-iqrar tidak perlu bukti. Ya, siapa yang mencuri? Saya. Mana buktinya kamu mencuri? Enggak perlu. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW tidak menanyakan. Ya, ketika Ma'is dan wanita Ghamidiyah datang, wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Mana buktinya kamu berzina? Mana saksinya? Tidak ada. Karena sudah mengaku, ditetapkan suatu hukuman. Taib. Kemudian berikutnya contoh penerapan kaidah. Kalau si A mengatakan saya telah berzina, maka pengakuannya ini diterima dan bisa ditegakkan hujjah atas penegakan hukum rajam bagi yang sudah pernah menikah atau cambuk bagi yang belum pernah menikah oleh sang hakim. Namun kalau dia mengatakan si C telah berzina, ya, jadi si A mengatakan saya telah berzina, si C juga misalnya, maka dia butuh mendatangkan 4 saksi. Karena sekarang ucapannya itu menjadi sebuah tuduhan. Untuk dirinya itu pengakuan, tapi untuk orang lain itu adalah tuduhan. Ya, meskipun si C telah berzina, benar-benar berzina, tapi karena untuk orang lain itu adalah tuduhan, dan tuduhan wajib membawakan 4 orang saksi. Sehingga kalau si C ternyata dusta, dia mengingkari, dia tidak mengakui perzinahan, yang dihukum adalah si A. Dihukum karena apa? Karena perzinahannya sendiri, dan juga dihukum karena menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Nah, begitu pula kalau ada seorang laki-laki yang mengatakan saya telah berzina dengan si fulanah itu, maka ucapannya ini hanya berlaku untuk dirinya. Adapun bagi si fulanah, maka ini sifatnya tuduhan dan harus mendatangkan 4 saksi atau pengakuannya sendiri. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak pernah menanyakan kepada Ma'is tatkala ia mengaku berzina, dengan siapa dia berzina. Paham ya? Jadi ketika seorang berzina misalnya, lalu dia mengaku saya berzina dengan fulana, hati-hati. Anda berzina, pengakuan Anda telah diterima. Tapi bagi si fulana, nanti dulu, itu namanya tuduhan. Kalau dia mengakui, maka dia pun akan dihukum sesuai dengan apa? Pengakuan. Tapi kalau dia tidak mengakui, maka bagi yang menuduh wajib mendatangkan 4 orang saksi. Kalau bisa, maka dia juga dihukum berdasarkan al-bayyinah. Tapi kalau tidak ada saksi dan dia tidak mengakui, maka si fulanah bebas dari tuduhan, meskipun kenyataannya dia berzina. Meskipun kenyataannya dia berzina, ya, namun tentu dosanya ditanggung dia sendiri. Dosa apa? Dusta. Ketika orang mengakui saya telah berzina dengan si fulanah, maka saya dalam hal ini dihukum, selesai perkara, pengakuan. Tapi bagi si fulanah tidak mengaku ternyata, dan tidak bisa didatangkan 4 orang saksi, maka si fulanah apa? Bebas dari tuduhan. Di mana? Di dunia. Di akhirat maka dia akan dikembalikan nasibnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contoh penerapan kaidah yang kedua. Kalau si A berkata si B pernah menghutangi saya, juga pernah menghutangi si C, masing-masing 1 juta rupiah, maka ini hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan bukan pada si C, kecuali kalau bisa mendatangkan saksi atau apa? Si C juga mengaku. Ya, saya dan fulan punya hutang ke Pak ini 1 juta, maka wajib bagi saya bayar uang 1 juta. Bagi si fulan nanti dulu. Ya, kalau ternyata si fulan ngaku, juga wajib bayar 1 juta.
Tapi kalau ternyata tidak ngaku dan saya tidak bisa mendatangkan bukti, maka si fulan tidak ada kewajiban, terlepas dari dia dusta atau tidak. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, contoh penerapan kaidah, ya. Jadi intinya kalau itu terkait dengan dirinya sendiri, kewajiban yang harus ia tunaikan, hukuman yang harus ia rasakan, maka pengakuan itu diterima. Namun apa? Qasirah, terbatas. Kalau untuk orang lain itu namanya apa tadi? Tuduhan. Dan tuduhan tidak bisa dengan serta-merta langsung diterima. Maka wajib mendatangkan saksi atau pengakuan yang serupa. Baik, selanjutnya hukum mencabut pengakuan. Kalau seseorang mencabut kembali pengakuannya, apakah diterima? Pencabutan kembali sebuah pengakuan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama diterima. Pencabutan pengakuannya diterima kalau berhubungan dengan hak Allah Ta'ala atau pengakuannya tersebut bertentangan dengan kenyataan yang ada. Seperti kalau seseorang mengaku berzina, lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan saya tidak berzina, maka diterima ucapannya dan tidak dihukum zina, tidak dihukum apa? Rajam. Ya, karena dia telah mencabut kembali pengakuannya, sedangkan hukuman zina adalah hak Allah Ta'ala. Ya, adapun isyarat akan hal ini adalah kisah Ma'is, yaitu apa? Tatkala ia minta disucikan, ada isyarat bahwasanya dia tidak paham kalau hukum bagi pezina itu dirajam. Akhirnya apa? Begitu tahu dia mau dirajam, lari. Namun oleh para sahabat dikejar, tetap apa? Dilempar batu, akhirnya kena dan mati. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Mengapa tidak kau biarkan saja? Ya. Nah, ini isyarat apa? Ketika seseorang mengaku berzina, namun ternyata dia yaitu apa? Mencabut kembali pengakuannya, entah karena dia takut, wah ternyata dirajam, enggak, saya enggak zina misalnya, maka tidak boleh untuk diteruskan hukum tersebut. Kenapa? Karena zina ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia tidak terkait dengan apa? Hak orang lain. Bukan suatu hutang yang harus dibayar. Jadi murni hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka pencabutan semacam ini diterima. Nah, juga seperti kalau ada seseorang, itu kalau berhubungan dengan Allah. Contoh yang kedua, masih keadaan yang pertama, pencabutan itu diterima adalah apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa saya telah membunuh si A. Saya telah membunuh si A. Sebelum dihukum qisas ternyata kemudian ditemukan bahwa si A masih hidup. Maka pengakuannya bisa dicabut kembali. Perhatikan di sini, hukum qisas ini hak Allah atau hak sesama manusia? Sama manusia. Ya, bagi yang membunuh maka keluarga korban berhak untuk menuntut qisas. Menuntut qisas. Sehingga ketika ada seseorang yang mengaku telah membunuh, maka secara asal tidak bisa dicabut kembali pengakuannya. Ya, tapi kalau ternyata bertentangan dengan fakta yang dibunuh tadi ternyata masih hidup, maka otomatis pengakuannya apa? Tercabut. Karena bertentangan dengan apa? Fakta. Ya, jadi ada dua. Pengakuan pencabutan ini diterima apabila berhubungan dengan hak Allah, dan yang kedua apabila bertentangan dengan fakta. Kedua, tidak dapat diterima. Hal ini kalau berhubungan dengan hak sesama manusia. Contoh, kalau ada yang berkata si A telah menghutangi saya sebesar 1 juta rupiah dan saya belum bayar. Saya punya utang ke si fulan 1 juta. Ya, mengaku di hadapan hakim.
Lalu beberapa saat kemudian dia mengatakan bahwa si A tidak menghutangi dia. Oh enggak, saya enggak punya utang ke si A. Maka ucapannya tidak bisa diterima kecuali kalau si A mengakui bahwa dia memang tidak pernah menghutanginya. Kalau wis kadung ngaku berhubung dengan hak orang lain, misalnya guyonan ya, guyonan, saya punya utang ke dia 1 juta, maka pengakuannya diterima dan dia wajib membayar 1 juta. Ternyata guyonan, lo kan saya guyonan, misalnya, bener nggak aku punya utang kamu? Iya bener, selesai perkara. Kecuali enggak kok hakim, dia dusta, baru dia terselamatkan. Tapi kalau si A ternyata tambah tambah ngerjai, iya, dia sudah ngaku kok, iya, maka wajib membayar hutang tersebut. Nah ini, wallahu taala alam bisawab. Sudah masuk waktu isya ya. Fadal, mungkin bisa adzan terlebih dahulu. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini adalah kapan pengakuan seseorang diterima. Berkata al-muallif hafizahullah taala, pengakuan seseorang diterima apabila dia sudah baligh dan berakal sehat. Adapun seseorang yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, maka tidak boleh untuk diterima pengakuannya. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathah, anin naimi hatta yastayqidh, wa anis sabi hatta yablugh atau hatta yahtalim, wa anil majnuni hatta yaqil. Pena itu diangkat dari 3 orang. Dari orang yang tidur sampai ia bangun,
dari anak kecil sampai ia balik, dan dari orang gila sampai ia sadar. Ya, berarti pengakuan anak kecil tidak diterima, pengakuan orang gila tidak diterima. Dan juga disyaratkan pengakuan itu bukan karena keterpaksaan, bukan di bawah paksaan orang lain. Ya, karena kalau terpaksa maka pengakuan itu tidak bisa diterima. Artinya pengakuan itu pengakuan yang tidak diterima. Berdasarkan pada keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Bahwasanya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka kerjakan karena keliru, karena salah, lupa, dan terpaksa. Ya, jadi ketika seorang dibawa paksaan disuruh untuk mengaku, maka pengakuannya adalah tidak diterima. Ya, dipaksa, kamu harus mengaku kalau kamu punya utang ke saya 1 juta. Tapi karena dipaksa akhirnya dia ngaku, ya hakim saya punya utang ke dia 1 juta. Ya, maka ketika hakim tahu bahwa dia dibawa paksaan, pengakuannya tidak diterima. 6. Jadi 3, ya. Apa itu? Balik, berakal, dan tidak terpaksa. Ketika ada orang yang mengaku dalam keadaan sudah balik, ya, dan dalam keadaan sadar, dan dalam keadaan tidak di bawah paksaan, maka pengakuannya diterima. Baik. Kemudian yang terakhir, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi yang kita sampaikan apa? Pengakuan untuk dirinya. Itu yang diterima. Lalu bagaimana kalau seseorang mengaku sudah bayar? Ya, saya memang punya utang ke si fulan, tapi saya sudah bayar. Apakah pengakuannya diterima? Atau apakah ini disebut pengakuan menurut istilah kaidah fikih? Jawabannya tidak. Jawabannya ini bukan pengakuan, tapi ini adalah tuduhan. Meskipun apa? Meskipun lu mana sisi menuduhnya, dia nggak nuduh siapa-siapa kok. Oh, dia ngakui kalau dia sudah bayar. Ya, maka mari kita buka kembali kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i. Di situ dijelaskan panjang lebar mudda'i itu siapa, mudda'a alaihi itu siapa. Ya, meskipun ada beda pendapat di kalangan para ulama, tapi coba kita singkatkan di antara kalimat yang insyaallah jelas. Silakan dibuka 168, halaman 168. Poin yang pertama. Poin yang pertama. Pada perkataan berkata Imam Al-Qarrafi, berkata Imam Al-Qarrafi, al-mudda'i adalah semua orang yang menyelisihi asal dan adat kebiasaan yang berlaku. Berarti kita harus tahu hukum asal. Ketika ada orang yang keluar dari pakem hukum asal, maka dia dinamakan al-mudda'i. Hukum asal, orang tidak punya tanggungan, tidak punya hutang, benar ya? Maka ketika ada yang menuntut dia bayar hutang, maka mudda'i. Kenapa? Karena dia keluar dari hukum asal. Tetapi kalau hukum asalnya punya hutang, perhatikan di sini. Apa itu? Ada orang yang ngaku punya hutang. Maka hukum asalnya orang punya hutang sudah bayar atau belum? Orang punya hutang secara asal, hukum asalnya dia sudah bayar atau belum? Belum. Ini mau tidak mau dia disebut al-mudda'i. Kenapa? Karena di situ ada tuntutan sebenarnya. Apa tuntutan? Kepada si fulan untuk membebaskan dirinya dari kewajiban.
tuntutan kepada orang yang menghutangi agar dirinya dibebaskan dari hutang. Jadi orang yang mengaku sudah membayar hutang itu bukan disebut pengakuan. Paham ya? Itu disebut tuntutan. Maka dia wajib mendatangkan bukti kalau sudah bayar. Kalau dia bisa mendatangkan bukti, maka diterima. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, maka tuduhannya atau katakanlah pengakuannya tidak diterima. Nah, dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, jadi kita harus jeli ya, ini pengakuan atau tidak. Kalau itu terkait dengan kewajiban dirinya, pengakuan. Tapi kalau itu terkait dengan pembebasan dirinya dari suatu kewajiban, maka itu namanya tuduhan, dan berlaku kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man anqara. Wallahu taala alam bissawab. Tayyib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silakan. Ini dulu. Nih. Tidak mengikuti BPJS tak? Nah, ini nggak ada kaitannya. tidak ada kaitannya. Hah? Tidak ada kaitannya dengan ini. Janganlah kalau tidak ada kaitannya. Nanti saya bingung jawabnya. Kita tidak mengikuti BPJS. Nah, pemerintah itu mewajibkan harus mengikuti BPJS. Nah, itu sikap kita malah termasuk tidak taat pada pemerintah. La ta'ata fi makhlukin, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Itu hukum asal. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Dalam hal ini kita dizalimi, ya enggak? Dipaksa melakukan suatu perkara yang dilarang, ya enggak? Nah, maka secara asal tidak ada kewajiban. Ya, sehingga kita tidak berdosa apabila kita tidak mengikutinya. Lah kalau dipaksa, kalau begini, kalau begitu, ya ini urusan lain. Nanti dibahas sejauh mana keterpaksaan itu, sejauh mana darurat yang ditimbulkan, dan masing-masing orang tentu beda. Ya, jadi tidak bisa kita gebiah uyah gitu ya. Apa gebiah artinya? Apa? Pak Pribadi apa tadi? Hah? Jawabnya beliau bukan gebiah apa tadi? Yang jawab siapa ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua. Itu kan yang berkenaan dengan yang terpaksa itu. Nyambung ini? Enggak, bukan. Yang tadi yang orang yang terpaksa mengaku. Nah, itu kan berarti, dan itu kan berarti hakim itu harus ada pembuktiannya tuh. Berarti hakim itu mencari bukti bahwa emang kalau itu terpaksa atau enggak. Berarti apakah diperbolehkan hakim itu setelah seseorang sudah mengaku itu mencari fakta sendiri? Apakah dibolehkan bagi hakim ketika seorang sudah mengaku untuk mencari fakta sendiri? Wallahu a'lam bishawab. Secara asal kalau orang sudah ngaku ya ngaku, diterima. Cuman ketika ada semacam laporan, hakim sebenarnya orang ini dipaksa. Nah, mana buktinya dipaksa? Tetap ada pembuktian. Ya. Ini ada buktinya kalau dia dipaksa, maka pengakuannya ditolak. Nah ini. Tapi kalau tidak ada, makanya tadi saya katakan secara asal pengakuan itu jujur. Ya, karena tidak ada orang yang mau mencederai, merugikan diri sendiri. Jadi kalau sudah mengaku secara asal diterima. Adapun perkara eksternal, perkara di luar itu, ya, itu entah dia berdusta atau mungkin dia ternyata terpaksa, maka ini bab lain dan harus dibuktikan ternyata pengakuannya dusta. Mana buktinya? Ini ternyata menyelisihi fakta, ternyata pengakuannya di bawah paksaan. Mana buktinya? Ini dia dalam keadaan terpaksa, baru dibebaskan dari pengakuan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tapi secara asal dihukumi karena pengakuan selesai. Ya. Video itu tidak bisa dijadikan. Ya.
untuk berzinahan dia. Ya, untuk berzinahan dia. Wallahu a'lam bishawab. Video ini kalau boleh dimasukkan ke dalam saksi, ini adalah qarinah, bukan saksi. Ya, ini adalah qarinah. Apa indikasi? Bukan saksi. Saksi itu orang. Meskipun kalau kita lihat di zaman sekarang justru video, tulisan, screenshot ya, itu lebih apa? Kuat. Kan seakan-akan gitu ya. Kalau orang ngomong, halah orang ngomong itu. Nah inilah. Jadi zaman sudah berubah. Kalau zaman dahulu yang namanya saksi itu orang. Ya, yang namanya saksi itu apa? Orang bersaksi. Lalu saksinya diterima atau tidak? Tapi kalau sekarang video seakan-akan sudah menjadi apa? Alat bukti yang baru selain saksi. Tapi untuk berzinahan, wallahu a'lam bishawab, tidak bisa. Bentar. Bagaimana hukumnya pelacur yang hamil salah satu orang? Sebentar. Bagaimana hukumnya pelacur yang hamil terus menuduh salah satu orang atas kehamilannya? Mendatangkan bukti. Ya. Hah? Lah iya, mendatangkan bukti. Terus maunya apa dia? Pilih. Dituntut. Enggak, dituntut apa? Suruh tanggung jawab. Apa buktinya? Ya kalau bisa mendatangkan bukti, wallahu alam, mungkin bisa. Dan dalam hal ini ada apa istilahnya? Kalau saya nggak salah itu ada qafah, ahli pernasaban gitu ya. Jadi melihat ciri-ciri fisik bayi, apa qafah ya, benar ya? Anak kok lupa ya. Jadi ada. Bukan dukun, dia bukan dukun. Bukan dukun, dia orang yang ahli dalam melihat tanda-tanda pada bayi yang sesuai dengan bapaknya. Dalam artian dia darah daging siapa. Nah mungkin bisa dibawa ke sana, tapi nggak tahu qafah di sini siapa. Kalau sekarang bisa pakai apa namanya? DNA. Ya ini. Oh juru-juru mentuh. Iya, ya. Kalau ada yang menuduh belum bayar hutang, gimana? Dia punya utang ke saya. Kita nggak punya bukti kalau dia punya tagihan. Kalau kita punya tagihan gitu. Sebentar. Berarti yang wajib bayar, ya. Berarti antum mengakui apa? Punya tanggungan ke orang. Gimana? Dituduh belum bayar. Makanya antum mengakui kalau antum punya tanggungan. Cuman sebenarnya antum sudah bayar. Ya kan? Ini dulu. Jadi antum mengakui punya hutang. Tetapi hutang itu sudah antum bayar. Benar kan? Cuman bukti pembayarannya hilang gitu. Error, sehingga antum masih tercatat belum bayar utang. Iya, dalam hal ini antum masih kena tanggungan. Nah, kalau dia ternyata ngaku, kan saya sudah bayar. Antum ngaku ke personalianya atau mana? Sampai inget-inget belum? Saya gak inget mas. Wah ini saya sudah bayar loh ya. Ini loh saya
mungkin bukti isyarat yang lain. Ya, jadi bukti pembayaran hilang. Tapi ada chattingan misalnya, ini loh Mbak, saya janji mau transfer. Misalnya, itu kalau Mbak, kalau Mas ya Mas. Gitu ya. Mas, ini saya janji transfer. Ya. Sampai ingat enggak? Enggak ingat saya. Ya sudah, berarti antum tidak bisa mendatangkan bukti tentang tuduhan antum. Karena hukum asal antum punya hutang dan antum akui. Cuman sudah bayar atau belum? Ya, ini yang antum tidak bisa menunjukkan buktinya. Memang dalam hal ini kita dirugikan. Ya, antum dirugikan. Tapi berdasarkan kaidah yang ada, kalau mereka sebenarnya ingat dan jujur, insya Allah mereka tinggal mengakui, iya, antum sudah bayar, selesai perkara. Masalahnya mereka mengakui atau tidak. Nah ini. Jadi kalau mereka tetap ngotot, secara hukum syar'i ya, hukum dunia, antum tetap punya kewajiban bayar. Ya, coba di lobby secara personal, semoga ingat gitu ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Taib, mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.